Halo, kembali lagi di channelku Gensi. Di video kali ini aku akan melanjutkan bacaan dari buku yang berjudul Rich Dad Seri Business School karya Robert Kiyosaki. Di video ini aku melanjutkan di bagian bab 2. Selamat menikmati. Jaringan 2. Nilai 1. Pendidikan bisnis yang mengubah hidup, bukan uangnya. Kami memiliki rancangan kompensasi terbaik. Saya sering mendengar ucapan ini ketika saya menyelidiki berbagai perusahaan pemasaran jaringan. Orang-orang yang ingin sekali menunjukkan peluang bisnisnya kepada saya akan bercerita tentang orang yang berpenghasilan ratusan ribu dolar per bulan dari bisnis ini. Saya juga sudah bertemu dengan orang yang benar-benar berpenghasilan ratusan ribu dolar per bulan dari bisnis pemasaran jaringan. Jadi saya tidak meragukan potensi penghasilan yang sangat besar dari pemasaran jaringan. Umpan memperoleh banyak uang, menarik banyak orang ke dalam bisnis ini. Namun saya tidak menyarankan untuk melihat bisnis pemasaran jaringan terutama dari uangnya, bukan produknya. Kami mempunyai produk terbaik. Pernyataan ini merupakan keuntungan kedua paling ditekankan yang dipresentasikan kepada saya ketika memeriksa berbagai bisnis pemasaran jaringan. Penyelidikan saya terhadap perusahaan pemasaran jaringan yang berbeda membuat saya sangat terkejut dengan begitu banyaknya produk atau jasa yang disalurkan melalui sistem pemasaran jaringan. Peluang bisnis pemasaran jaringan pertama yang saya lihat pada 1970-an menjual vitamin. Saya mencoba dan mendapatinya sebagai vitamin berkualitas prima. Saya masih meminum beberapa dari vitamin-vitamin itu hari ini. Ketika penyelidikan saya berlanjut, saya menemukan berbagai bisnis pemasaran jaringan dengan rangkaian produk utama ini. Yang pertama, produk perawatan rumah yang habis terpakai. Yang kedua, jasa telepon. Yang ketiga, real estate. Yang keempat, jasa keuangan. Yang kelima, situs web internet. Yang keenam, distribusi pasaran internet, menjual dengan diskon hampir semua barang dijual Walmart dan Kmart. Yang ketujuh, produk pemeliharaan kesehatan. Yang kedelapan, perhiasan. Yang kesembilan, jasa pajak. Dan yang kesepuluh adalah mainan pendidikan. Dan daftar itu terus berlanjut, paling sedikit sebulan sekali. Saya mendengar tentang perusahaan pemasaran jaringan baru dengan bentuk baru pada produk atau rancangan kompensasi mereka. Saya bergabung dengan beberapa di antaranya karena saya menginginkan produk atau jasa yang ditawarkan. Tetapi produk atau rancangan kompensasi bukan alasan utama saya mendorong orang untuk menyelidiki bisnis pemasaran jaringan yang berbeda, tapi rancangan pendidikannya. Alasan nomor 1, saya merekomendasikan sebuah bisnis pemasaran jaringan adalah karena sistem pendidikannya. Tugas Anda adalah menginvestasikan waktu guna melihat melampaui kompensasi dan produk serta sungguh-sungguh melihat ke dalam bagian terpenting perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan itu benar-benar berminat untuk melatih dan mendidik Anda. Diperlukan lebih banyak waktu dari sekadar mendengarkan presentasi penjualan dan melihat katalog produk yang berwarna-warni. Guna mempelajari seberapa bagus pendidikan mereka yang sebenarnya, Anda perlu beranjak dari tempat Anda dan menginvestasikan waktu untuk menghadiri acara pelatihan dan pendidikan mereka. Kalau Anda suka dengan apa yang Anda dengar sejak permulaan presentasi, sediakanlah waktu untuk benar-benar bertemu dengan orang yang memberi pendidikan dan pelatihan. Itulah yang saya lakukan, dan saya rasa mengesankan saya. Lihatlah dengan cermat. Karena sebagian besar perusahaan pemasaran jaringan mengatakan bahwa mereka memilih rancangan pendidikan yang hebat. Namun saya menemukan banyak yang tidak mempunyai sistem pendidikan dan pelatihan hebat yang mereka katakan. Pada bagian besar perusahaan yang saya selidiki, satu-satunya pelatihan yang mereka memiliki hanyalah daftar buku yang direkomendasikan. Kemudian mereka lebih banyak melatih Anda untuk merekrut teman-teman dan keluarga Anda ke dalam bisnis. Dengan kata lain, mereka hanya mendidik Anda untuk menjadi wiraniaga yang lebih baik bagi produk atau sistem mereka. Jadi sediakanlah waktu dan lihatlah dengan seksama. Karena ada banyak perusahaan pemasaran jaringan yang mempunyai rancangan pendidikan dan pelatihan yang sangat bagus. Menurut pendapat saya, beberapa pelatihan bisnis kehidupan nyata terbaik yang pernah saya lihat dimanapun. Apa yang dicari dalam rancangan pendidikan? Jika Anda sudah membaca buku-buku saya yang lain, Anda sudah tahu bahwa saya berasal dari keluarga pendidik. Ayah saya pernah menjadi kepala dari sistem sekolah di negara bagian Hawaii. Namun sekalipun saya berasal dari keluarga pendidik, saya tidak menyukai pendidikan tradisional. Walaupun saya menerima penunjukan Kongres untuk masuk ke Akademi Militer Federal yang terkemuka di New York dan lulus dengan gelar Bachelor of Science,
Dunia pendidikan tradisional membuat saya bosan. Saya pura-pura berusaha menjadi mahasiswa dan lulus, tapi jarang saya merasa tertantang atau tertarik dengan apa yang seharusnya saya pelajari. Setelah lulus dari sekolah, saya bergabung dengan Korps Marinir US dan diterima dalam program penerbang Angkatan Laut US di Pensacola, Florida. Perang Vietnam terjadi, dan ada kebutuhan mendesak untuk melatih lebih banyak pilot. Ketika menjadi pilot pelajar, saya menemukan jenis pendidikan yang menggairahkan dan menantang saya. Sebagian besar dari kita pernah mendengar ungkapan lama yang sering digunakan, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Di sekolah penerbangan, itulah persis yang mereka lakukan. Ketika saya masuk ke sekolah penerbangan, saya sudah menjadi perwira menengah yang telah lulus dari akademi militer. Tetapi banyak mahasiswa yang masuk sekolah penerbangan baru lulus dari perguruan tinggi sipil dan menyerupai ulat kupu-kupu. Pada era hippies, ada beberapa orang aneh berdiri di sana dengan pakaian sipil, siap untuk memulai program pendidikan yang mengubah hidup. Kalau mereka tahan dalam pelatihan, 2 atau 3 tahun kemudian, mereka akan muncul sebagai kupu-kupu, yaitu pilot yang siap melaksanakan kerasnya beberapa penerbangan tersulit di dunia. Film Top Gun, yang dibintangi Tom Cruise, bercerita tentang ulat yang menjadi kupu-kupu terbaik. Sebelum berangkat ke Vietnam, saya pun ditempatkan di San Diego, California, di mana sekolah Top Gun berada. Meskipun saya bukan pilot yang cukup bagus untuk diterima di sekolah prestisius itu, energi dan keyakinan yang diperlihatkan pilot-pilot muda dalam film itu merupakan cara sebagian besar dari kami memberi kesan ketika kami bersiap-siap untuk pergi perang. Kami berubah dari pemuda kumal yang tidak bisa terbang menjadi pemuda terlatih dan siap menghadapi tantangan yang cenderung dihindari kebanyakan orang. Perubahan yang saya amati pada diri saya dan sesama pilot pelajar adalah yang saya maksud saat saya mengatakan pendidikan yang mengubah hidup. Setelah lulus dari sekolah penerbangan dan berangkat ke Vietnam, hidup saya berubah. Saya bukanlah orang yang sama dengan ketika masuk sekolah penerbangan. Bertahun-tahun setelah lulus sekolah penerbangan, banyak rekan-rekan pilot saya mulai menjadi sangat sukses dalam dunia bisnis. Saat kami berkumpul dan menceritakan kembali kisah perang lama, kami sering mengatakan bahwa pelatihan yang kami terima di sekolah penerbangan memberikan impact yang luar biasa pada kesuksesan usaha kami saat ini. Jadi ketika saya berbicara tentang pendidikan bisnis yang mengubah hidup, saya berbicara tentang pendidikan yang cukup kuat untuk mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Saat Anda menyelidiki rancangan pendidikan sebuah bisnis pemasaran jaringan, saya menyarankan rancangan pendidikan yang mempunyai kekuatan untuk membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Namun saya juga memperingatkan Anda, seperti halnya dalam sekolah penerbangan, bahwa tidak semua orang berhasil dalam program itu. Sekolah bisnis kehidupan nyata. Salah satu hal terbaik dari sekolah penerbangan adalah pilot-pilot yang baru kembali dari perang Vietnam melatih kami. Ketika mereka berbicara kepada kami, mereka berbicara berdasarkan pengalaman hidup nyata. Salah satu persoalan yang saya alami di sekolah bisnis adalah banyak guru tidak mempunyai pengalaman bisnis nyata yang hidup. Dalam pemasaran jaringan, orang-orang di puncak yang mengajar harus sukses dalam dunia nyata, atau mereka tidak akan berada di puncak. Dalam dunia sekolah bisnis tradisional, Anda bisa perlu sukses dalam dunia bisnis nyata untuk mengajar bisnis. Mungkin itulah sebabnya mengapa para instruktur dalam dunia pendidik bisnis tradisional tidak berpenghasilan sebesar beberapa instruktur dalam pendidikan pemasaran jaringan. Jadi, saat menyelidiki bisnis pemasaran jaringan, carilah orang-orang yang berada di puncak, orang-orang yang sukses dalam bisnis. Kemudian bertanyalah kepada diri sendiri, apakah Anda ingin belajar dari mereka? Beberapa mata pelajaran bisnis kehidupan nyata penting yang diajarkan oleh perusahaan pemasaran jaringan adalah: yang pertama adalah sikap terhadap kesuksesan, yang kedua keahlian memimpin, yang ketiga keahlian berkomunikasi, keempat keahlian manusia, yang kelima mengatasi ketakutan pribadi, keraguan, dan tidak percaya diri, yang keenam mengatasi rasa takut terhadap penolakan, yang ketujuh keahlian manajemen uang, yang kedelapan keahlian berinvestasi, yang kesembilan keahlian pertanggungjawaban, yang kesepuluh keahlian manajemen waktu, yang kesebelas penentuan tujuan atau cita-cita, dan yang terakhir yaitu yang ke-12 sistematisasi.
Orang-orang sukses yang pernah saya temui dalam bisnis pemasaran jaringan telah mengembangkan keahlian-keahlian ini dari program pelatihan pemasaran jaringan. Tidak peduli apakah Anda mencapai puncak sistem pemasaran jaringan atau memperoleh banyak uang, pelatihannya bernilai tinggi untuk hidup Anda. Kalau rancangan pendidikannya bagus, maka Anda dapat meningkatkan hidup Anda menjadi lebih baik, mungkin untuk selamanya. Apakah pendidikan yang mengubah hidup itu? Berikut adalah diagram yang saya buat untuk menjelaskan apa yang saya maksud dengan pendidikan yang mengubah hidup. Perhatikanlah bahwa bentuknya adalah tetrahedron, yang berarti polyhedron, 4 bidang. Lebih terkenal sebagai piramida. Dan piramida Mesir telah bertahan selama berabad-abad. Dengan kata lain, tetrahedron atau piramida adalah struktur yang sangat stabil. Para cendekiawan percaya selama berabad-abad bahwa hukum universal atau dalam hal ini 4 sisi. Itulah sebabnya ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Bagi mereka yang belajar astrologi, ada 4 lambang utama, yaitu tanah, angin, api, dan air. Bila saya berbicara tentang pendidikan yang mengubah hidup, perubahan yang terjadi lagi-lagi ditemukan dalam angka 4. Dengan kata lain, agar pendidikan yang mengubah hidup dapat efektif, ia harus mempengaruhi keempat sudut piramida belajar. Pendidikan tradisional terutama berfokus pada pendidikan mental. Ia mengajarkan Anda kecakapan membaca, menulis, dan berhitung. Semuanya adalah kecakapan yang sangat penting. Itu sering disebut sebagai kemampuan kognitif. Yang secara pribadi tidak saya sukai tentang pendidikan tradisional adalah caranya mempengaruhi aspek emosional, fisik, dan spiritual dari pendidikan. Saya akan membicarakan setiap hal satu persatu. Yang pertama, pendidikan emosional. Salah satu keluhan saya terhadap pendidikan tradisional adalah bahwa ia membuat orang terus-menerus merasa takut. Secara spesifik, takut melakukan kesalahan, yang mengarah kepada takut gagal. Bukannya memberi dorongan kepada saya supaya belajar, guru menggunakan rasa takut gagal untuk memotivasi saya dengan mengatakan hal-hal seperti ini. Kalau kamu tidak mendapat nilai bagus, kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar. Juga, pada waktu saya sekolah, saya dihukum karena melakukan kesalahan. Di sekolah saya secara emosional belajar untuk melakukan kesalahan. Emosional belajar untuk takut melakukan kesalahan. Masalahnya, dalam dunia nyata, orang-orang yang maju adalah orang-orang yang melakukan kesalahan terbanyak dan belajar dari kesalahan itu. Ayah miskin saya, seorang guru sekolah, berpendapat bahwa melakukan kesalahan adalah dosa. Ayah kaya saya sebaliknya berkata, melakukan kesalahan adalah cara kita belajar. Kita belajar naik sepeda dengan jatuh dan naik lagi, jatuh dan naik lagi. Dia juga berkata, adalah dosa melakukan kesalahan dan tidak belajar darinya. Untuk menjelaskan lebih lanjut, dia berkata, kenapa begitu? Banyak orang berbohong setelah melakukan kesalahan adalah karena mereka secara emosional takut mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan. Karena itu, menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Melakukan kesalahan, mengakuinya tanpa menimpakan kesalahanmu pada orang lain, atau mencari-cari alasan, atau berdalih, adalah cara kita belajar. Melakukan kesalahan dan tidak mengakuinya atau menyalahkan orang lain adalah dosa. Dalam dunia bisnis tradisional, sikap yang sama terhadap kesalahan biasa dilakukan. Dalam dunia bisnis, jika Anda melakukan kesalahan, Anda seringkali dipecat atau dihukum. Dalam dunia pemasaran jaringan, Anda didorong untuk belajar dengan melakukan kesalahan, memperbaiki, dan menjadi lebih cerdas secara mental maupun emosional. Ketika Anda sedang belajar menjual dalam dunia korporat, para wiraniaga yang tidak mencapai target dipecat. Dalam dunia pemasaran jaringan, fokus pemimpin adalah bekerja dengan orang-orang yang tidak begitu maju dan menyemangati mereka untuk menjadi lebih baik. Anda mungkin tidak akan belajar naik sepeda kalau Anda dihukum ketika jatuh dan diberi nilai jelek dalam mengendari sepeda. Saya percaya bahwa saya lebih sukses secara finansial daripada sebagian besar orang karena saya gagal lebih banyak dibanding kebanyakan orang. Dengan kata lain, saya lebih maju karena saya telah melakukan lebih banyak kesalahan dibanding orang yang belajar bahwa melakukan kesalahan itu jelek atau berarti bodoh. Dalam pemasaran jaringan, Anda didorong untuk melakukan kesalahan, memperbaiki, belajar, dan bertumbuh.
Bagi saya, itulah pendidikan yang mengubah hidup. Pendidikan yang hampir bertolak belakang dengan pendidikan tradisional. Kalau Anda takut melakukan kesalahan dan takut gagal, bisnis pemasaran jaringan sangat bagus untuk Anda. Saya telah menyaksikan program pelatihan pemasaran jaringan yang membangun dan memulihkan rasa percaya diri seseorang. Dan setelah Anda memiliki kepercayaan diri yang lebih besar, hidup Anda berubah selamanya. Yang kedua yaitu pendidikan fisik. Ringkasnya, orang yang takut melakukan kesalahan tidak belajar banyak karena mereka tidak banyak melakukan. Kebanyakan orang tahu bahwa belajar sebenarnya adalah proses fisik maupun proses mental. Membaca dan menulis adalah proses fisik. Seperti halnya belajar bermain tenis adalah proses fisik. Kalau Anda telah dikondisikan untuk mengetahui semua jawaban yang benar dan tidak melakukan kesalahan, besar kemungkinan proses pendidikan Anda akan terhalang. Bagaimana Anda bisa maju kalau Anda tahu semua jawaban tetapi takut mencoba sesuatu? Perusahaan-perusahaan pemasaran jaringan yang telah saya pelajari semuanya mendorong pembelajaran fisik sebagaimana mereka mendorong pembelajaran mental. Mereka mendorong Anda untuk pergi keluar dan menghadapi ketakutan Anda dengan bertindak, melakukan kesalahan, belajar dari kesalahan, dan menjadi lebih kuat secara mental, secara emosional, dan secara fisik dari prosesnya. Pendidikan tradisional mendorong Anda untuk mempelajari fakta dan kemudian emosional mengajari Anda untuk takut melakukan kesalahan yang menghalangi Anda secara fisik. Hidup dalam suasana takut tidak sehat secara mental, emosional, fisik, ataupun finansial. Seperti telah saya kemukakan sebelumnya, saya mempunyai lebih banyak uang bukan karena saya lebih pandai secara akademis, tetapi karena saya telah melakukan lebih banyak kesalahan, mengakui bahwa telah melakukan kesalahan, dan belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Saya kemudian terus melakukan lebih banyak kesalahan, dan saya berharap akan melakukan lebih banyak kesalahan pada masa yang akan datang. Sementara kebanyakan orang berusaha keras untuk tidak lagi melakukan kesalahan dalam masa depan mereka. Itulah sebabnya kami mempunyai masa depan yang berbeda. Anda tidak dapat memperbaiki masa depan Anda kalau Anda tidak bersedia melakukan sesuatu yang baru dan mengambil resiko untuk melakukan kesalahan serta belajar darinya. Perusahaan-perusahaan pemasaran jaringan terbaik mendorong orang-orang untuk mempelajari sesuatu yang baru secara mental, bertindak melakukan kesalahan, belajar, memperbaiki, dan mengulangi prosesnya. Ini adalah pendidikan kehidupan nyata. Kalau Anda takut melakukan kesalahan, tetapi tahu bahwa Anda perlu membuat perubahan dalam hidup Anda, maka program pemasaran jaringan yang bagus bisa menjadi program pengembangan pribadi jangka panjang yang terbaik bagi Anda. Perusahaan pemasaran jaringan yang bagus akan memegang tangan Anda dan menuntun Anda menuju kehidupan yang melampaui ketakutan dan kegagalan. Dan kalau Anda tidak ingin tangan Anda dipegang, mereka tidak akan memegangnya. Yang ketiga, pendidikan spiritual. Pertama-tama, saya merasa perlu untuk menjelaskan pandangan pribadi saya tentang hal ini sebelum memasuki topik yang selalu panas dan emosional ini. Saya menggunakan kata spiritual versus religius karena alasan tertentu. Sebagaimana ada perusahaan pemasaran jaringan yang bagus dan perusahaan pemasaran jaringan yang jelek. Menurut saya ada organisasi keagamaan yang bagus dan organisasi keagamaan yang jelek. Secara lebih spesifik, saya telah melihat organisasi keagamaan yang menguatkan orang-orang secara spiritual. Dan saya telah melihat organisasi keagamaan lain yang melemahkan orang secara spiritual. Jadi ketika saya berbicara tentang pendidikan spiritual, bisa termasuk pendidikan agama atau tidak. Ketika saya berbicara tentang pendidikan agama, saya tidak berbicara tentang agama tertentu. Kalau menyangkut soal agama, saya mendukung konstitusi Amerika Serikat yang memberi kebebasan dalam memilih agama. Alasan saya berhati-hati dengan masalah ini adalah karena saya pernah diberitahu sewaktu kecil, jangan membicarakan agama, politik, seks, dan uang. Dan saya setuju dengan ucapan itu karena masalah ini mudah berubah dan sangat sensitif. Bukan maksud saya untuk mengganggu perasaan pribadi atau kepercayaan Anda, tetapi untuk mendukung hak Anda memilikinya. Melampaui keterbatasan. Bila saya berbicara tentang semangat seseorang, saya berbicara tentang kekuatan yang mendorong kita melampaui keterbatasan mental, emosional, dan fisik kita. Keterbatasan yang sering menentukan kondisi manusia kita. Ketika saya berada di Vietnam, saya menyaksikan para pemuda yang terluka dan tahu bahwa mereka hampir mati. Namun mereka terus bertempur supaya yang lain bisa hidup. Seorang teman sekelas sejak sekolah dasar yang sering bertempur di belakang garis pertahanan musuh di Vietnam mengatakan dengan sangat tepat,
Saya hidup hari ini karena orang mati tetap bertempur. Dia melanjutkan dengan berkata, 2 kali saya berada dalam pertempuran di mana sayalah yang satu-satunya orang yang tetap hidup. Hidup Anda berubah saat Anda menyadari bahwa teman-teman Anda memberikan hidup mereka supaya Anda dapat hidup. Beberapa malam sebelum bertempur, saya duduk di bagian depan pesawat pengangkut dengan diam ketika lautan berlalu di bawah. Dalam saat hening yang panjang ini saya berdamai dengan jiwa saya. Saya menyadari bahwa besok pagi saya akan berhadapan dengan kematian lagi. Selama malam panjang yang sunyi dan sendirian ini, saya menyadari bahwa mati keesokan harinya merupakan jalan keluar yang mudah. Saya menyadari bahwa hidup dalam banyak hal jauh lebih sulit daripada mati. Setelah saya merasa tenang dengan kemungkinan hidup atau mati, saya kemudian dapat memilih bagaimana saya ingin menjalani hidup saya keesokan harinya. Dengan kata lain, terbang dengan ketakutan. Setelah menentukan pilihan, saya meminta jiwa manusia saya membawa saya melewati hari esok untuk terbang dan bertempur dengan sebaik-baiknya, tanpa menghiraukan hasilnya. Perang adalah peristiwa yang menakutkan, dapat menyatakan orang melakukan hal-hal yang mengerikan terhadap manusia lain. Namun, dalam perang juga saya melihat sifat-sifat manusia yang terbaik. Dalam perang sayalah memperoleh perasaan kekuatan manusia yang jauh melampaui keterbatasan manusia kita. Dan kita semua memilikinya. Saya tahu Anda memilikinya. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu pergi ke medan perang untuk menyaksikan kekuatan ini. Suatu hari saat Anda menonton pertandingan lari anak-anak kecil, perempuan dan laki-laki yang sangat menantang secara fisik, saya menyaksikan dan merasa terharu oleh jiwa manusia yang sama. Ketika saya melihat anak-anak kecil, beberapa tanpa kaki, berlari dengan kaki palsu, berlari dengan sepenuh hati dan jiwa mereka dalam lari jarak pendek 100 yard, jiwanya mengharukan jiwa saya. Air mata memenuhi mata saya saat saya melihat seorang anak perempuan kecil dengan hanya satu kaki berlari dengan sepenuh hati. Saya dapat melihat di wajahnya rasa sakit yang disebabkan karena berlari menggunakan kaki palsu. Namun rasa sakit fisiknya tidak dapat mengalahkan kekuatan jiwanya. Meskipun dia tidak memenangkan pertandingan, dia memenangkan hati saya. Dia mengharukan jiwa manusia saya dan mengingatkan saya tentang hal-hal yang saya lupakan. Saat itu, saya menyadari bahwa semua anak kecil ini berlari untuk kita semua sebanyak mereka lari untuk diri mereka sendiri. Mereka berlari untuk mengingatkan kita mengenai kekuatan potensial yang tersimpan di dalam diri kita semua. Kita melihat jiwa manusia yang luar biasa di film. Mel Gibson muncul di depan sekelompok petani miskin Skotlandia yang ketakutan oleh angkatan darat Inggris yang amat kuat di depan mereka dan berteriak sekuat tenaga. Mereka dapat membunuh tubuh kita, tetapi mereka tidak dapat mengambil kebebasan kita. Pada saat itu, dia berbicara dari jiwa manusianya ke jiwa manusia mereka. Dengan menyentuh jiwa mereka, dia mengalahkan ketakutan dan keraguan mereka yang disebabkan kekurangan latihan dan senjata yang lebih rendah tentunya. Dia membakar jiwa mereka untuk maju dan mengalahkan pasukan terkuat di dunia. Saya memperhatikan bahwa para pemimpin pemasaran jaringan yang sukses telah dilatih untuk mengembangkan kemampuan untuk berbicara kepada jiwa manusia ini. Mereka memiliki kemampuan untuk menyentuh kehebatan di dalam diri orang-orang yang mengikutinya dan menginspirasi mereka agar menjadi lebih baik untuk melampaui keterbatasan manusia mereka. Itulah kekuatan pendidikan yang mengubah hidup. Dengan memperhatikan diagram piramida belajar, Anda dapat melihat apa yang terjadi bila orang digerakkan oleh jiwa mereka yang bukan secara emosional atau mental, berkomunikasi secara mental. Biasanya tidak banyak yang terjadi jika pengajaran hanya menyangkut mental. Kita semua pernah berkata, saya akan mulai mengurangi berat badan minggu depan, tetapi kita terus bertambah berat. Atau kita mengatakan hal-hal seperti, saya akan menjual dan merekrut lebih banyak bulan depan. Atau saya akan menabung mulai gajian bulan depan. Penyebab tidak adanya perubahan adalah karena itu hanya merupakan kegiatan mental. Dalam banyak hal, perubahan yang sebenarnya memerlukan keempat sudut dari tetrahedron. Berkomunikasi secara emosional. Catatan: komunikasi emosional juga disebut sebagai komunikasi sentik. Artinya, lebih banyak mengkomunikasikan emosi ketimbang kata-kata. Sebagai contoh, kita semua pernah masuk ke dalam ruangan dan merasakan seseorang yang sedang marah terhadap kita bahkan sebelum orang itu mengatakan sesuatu. Komunikasi sentik adalah seperti dua garpu talak yang bergetar. Jika mereka memiliki frekuensi yang sama, Anda dapat memukul satu garpu talak, membiarkannya bergetar,
maka garbo tala kedua akan segera mulai bergetar. Artinya, ketika kita takut, kita sering menarik orang-orang ketakutan lainnya. Ketika kita masih kecil, kita sering mengatakan hal-hal seperti, "Saya mendapat pengaruh buruk dari anak itu." Itulah contoh dari komunikasi sentik atau emosional. Salah satu nilai penting yang dilatih oleh perusahaan pemasaran jaringan dengan rancangan pendidikan amat baik adalah ia mendorong Anda membatasi keterbatasan emosional Anda dan berbicara dari jiwa manusia Anda. Berkomunikasi secara fisik. Kita semua pernah bertemu dengan orang yang menarik kita secara fisik. Kita juga pernah bertemu dengan orang yang tidak kita sukai hanya karena penampilannya. Penyebabnya adalah komunikasi fisik atau komunikasi visual, bentuk penampilan seseorang, pada pandangan sekilas pertama adalah yang paling kuat dari semua komunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar manusia yang sebenarnya terdiri dari 10% kata-kata, 35% emosi, 50% visual atau fisik, dan 5% variabel lain. Dengan kata lain, bentuk penampilan Anda atau kalau Anda tidak ramah, canggung, berpakaian tidak pantas, semuanya mempengaruhi keefektifan Anda dalam berkomunikasi. Jelas ini adalah tafsiran kasar atau perkiraan. Namun hal-hal di atas merupakan pedoman yang bagus untuk meningkatkan komunikasi antar manusia. Perusahaan pemasaran jaringan yang amat bagus menghabiskan banyak waktu guna meningkatkan penampilan fisik seseorang. Di satu perusahaan, mereka banyak menawarkan program penurunan berat badan dan latihan olahraga opsional. Para pemimpin tahu bahwa orang-orang yang sehat dan berpenampilan menarik berkomunikasi lebih efektif dibandingkan orang-orang yang tidak sehat. Saya ingin memberi 2 komentar tentang masalah komunikasi fisik. Komentar pertama adalah, kita semua pernah bertemu dengan orang yang menarik secara fisik dari luar namun bertabiat buruk di dalam. Kita semua juga pernah bertemu dengan orang yang membosankan bagi kita pada pandangan sekilas pertama. Tetapi kemudian kita mendapati bahwa mereka adalah orang yang baik. Intinya, kita hanya mempunyai satu kesempatan untuk memberikan kesan pertama yang merupakan alasan mengapa komunikasi fisik kita begitu penting. Komentar kedua adalah ini. Orang seringkali meminta saya untuk membantu memajukan bisnis mereka. Kalau saya setuju membantunya, pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah, apakah Anda bersedia berubah dan bersikap fleksibel? Jika mereka mengatakan ya, saya akan melanjutkan. Jika mereka mengatakan tidak, pembicaraan selesai. Dalam banyak hal, orang mengatakan ya, kami bersedia berubah. Saya selalu menganggukkan kepala dan menunggu sejenak untuk menguji kesediaannya. Beberapa bulan yang lalu, seorang teman meminta bantuan untuk meningkatkan keuntungan usahanya. Saya mengajukan pertanyaan yang sama tentang ketersediaannya untuk berubah dan dia setuju. Saya segera berkata, "Nah, langkah pertama adalah tolong cukur habis kumis Anda." Tiba-tiba orang itu merasa heran dan berkata, "Saya tidak bersedia mencukur habis kumis saya. Saya telah memeliharanya sejak sekolah menengah." Pembicaraan berakhir dan saya tidak bekerja bersamanya untuk memajukan usahanya. Persoalannya bukan kumisnya, tetapi ketersediaannya untuk berubah. Saya tidak peduli apakah dia memelihara kumis atau tidak. Saya hanya mengetes ketersediaannya untuk berubah. Saya bisa melakukan dengan dasinya atau sepatunya atau apapun yang bersifat fisik. Perhatikanlah bahwa kebanyakan orang secara mental ingin berubah, seperti teman saya itu. Tetapi ketika saya memberikan tes yang akan mengubah secara fisik, dia mundur. Semua pendidikan pada dasarnya bersifat fisik. Kalau seorang tidak bersedia belajar secara fisik, kemungkinan terjadi perubahan abadi pendidikannya sangat kecil. Ayah saya sering berkata, kalau ada 3 kucing duduk di atas pagar dan 2 diantaranya memutuskan untuk melompat turun, berapa kucing sisanya? Jawabannya adalah, masih ada 3 kucing di atas pagar. Alasannya adalah, memutuskan untuk melompat tidak berarti betul-betul melompat secara fisik. Dan itulah sebabnya ayah saya akan berkata, besok adalah hari tersibuk sepanjang tahun. Kebanyakan orang merasa mudah mengambil keputusan untuk memperbaiki hidupnya, tetapi kemudian mundur melakukan sesuatu hingga esok. Ayah saya juga berkata, personalnya adalah kebanyakan orang pada dasarnya kehabisan hari esok. Jadi kesimpulannya adalah kebanyakan orang ingin mengubah sesuatu dalam hidup mereka, tetapi perubahannya hanya akan terjadi bila Anda akhirnya bertindak. Dan itulah sebabnya kenapa aspek yang bersifat fisik dari pendidikan begitu penting. Pendidikan terbaik yang pernah saya dapat
Masuk sekolah penerbangan setelah lulus universitas merupakan hal terbaik yang pernah saya lakukan. Bukan belajar terbang atau mempersiapkan diri untuk berperang yang penting, tetapi mempersiapkan diri memasuki kehidupan nyata. Saya bukan lagi anak kecil atau anak sekolah, dan pelatihan yang saya terima adalah sesuai dengan kebutuhan saya pada saat itu. Merupakan pendidikan yang mengubah hidup karena ia mengubah saya secara mental, emosional, fisik, dan spiritual. Setelah kembali dari perang, saya mempunyai keyakinan untuk menerima tantangan finansial dan bisnis yang kebanyakan orang akan mundur. Kalau Anda siap untuk berubah, selidikilah program pendidikan yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan pemasaran jaringan. Luangkanlah waktu untuk melihat apakah bisnis, kompensasi, produk, dan pendidikannya adalah yang Anda butuhkan untuk tahap kehidupan Anda saat ini. Setelah Anda menemukan perusahaan yang mengajarkan semua hal ini, pikirkanlah untuk memulai paruh waktu dengan perusahaan itu. Sisa buku ini membicarakan tentang nilai-nilai lain yang saya temukan tersembunyi pada banyak perusahaan pemasaran jaringan. Di video selanjutnya yaitu akan membahas jaringan 3, yaitu tentang nilai berpindah kuadran. Oke, jangan lupa like dan subscribe atau komen jika ada masukan. Terima kasih.